Halo Ci, salam kenal. Perkenalkan, saya Anissa Melani dari Universitas Mikroskill. Mau wawancarai Cici bentar. Kalau boleh tahu nama Cici siapa ya? Vela, Agamanya apa itu? Katolik. Katolik ya. Oke. Kalau menurut aku pribadi sih masih kurang ya. Tapi ada juga kok yang mau bertoleransi, mau hidup berdampingan dengan damai. Tapi ada juga yang kadang suka cari ribut gitu. Jadi mungkin persentasenya sekitar 50 gitu lah, 55% gitu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Lia, saya beragama Buddha. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah cukup baik. Kalau dinilai dari skala 10 sampai 100, saya memberi nilai sekitar 80. Dikarenakan banyak daerah umat beragama bisa hidup berdampingan, saling menghormatin dan bekerja sama menghormati. Nama saya Rada Lalita. Agama saya Kristen. Sudah tercapai dengan baik 70%. Saling berkomunikasi satu sama lain. Oke. Nama saya Tina. Saya beragama Islam. Kalau menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia ini relatif baik. Walaupun 1 sampai 70% lah. Jadi kehidupannya bagus-bagus aja, aman. Ya, oke Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Ali, agama Muslim. Menurut saya, kerukunan beragama di Indonesia secara umum masih ada beberapa tantangan di lapangan. Jika dinilai dari skala 10/100, saya memberi nilai sekitar 75%. Karena masyarakat pada dasarnya sudah terbiasa hidup berdampingan, saling menghormati dan toleran, meskipun konflik kecil masih kadang-kadang terjadi. Kita itu sebagai manusia kan ada diberi gimana ya, dikasih ya, harus berbelas kasih dengan sesama. Jadi sesama itu dianggap sebagai manusia yang kayak equal ya, saling toleransi gitu. Jadi harus berbelas kasih, yang mengasihi dengan sesama. Dalam ajaran agama Buddha, kerukunan antara umat beragama sangat dipekam melalui nilai citra, kasih dan metta, belas asih dan sikap tidak menyakiti hak makhluk lain. Umat Buddha diajarkan untuk mengendalikan ucapan, pikiran, dan perbuatan agar tidak menimbulkan konflik, serta menghormati keyakinan orang lain sebagai bagian dari kehidupan bersama. Ya, saling berkomunikasi, kerukunannya damai. Saling mengasihi. Iya, saling mengasihi. Agama saya mengajarkan untuk hidup rukun dan menghormati dengan agama yang lain, saling menghormati. Dalam ajaran agama yang saya anut, kerukunan antar umat beragama sangat ditenahkan atau melalui sikap saling menghormati, tidak memaksakan keyakinan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia tanpa memandang atau perbedaan agama, memandang perbedaan agama. Gampang sih, kita saling mengerti aja ya, kayak sesama manusia, saling sabar mungkin ya, saling toleransi, menghargai, ya benar-benar. Untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen, menurut saya yang paling penting adalah saling menghormati.
dan mungkin memahami perbedaan. Komunikasi yang baik, dialog antara umat beragama, serta kerjasama dalam kegiatan sosial juga sangat membantu mempererat hubungan dan mencegah kesalahpahaman. Saling bertemu dan berbicara, ya, membicarakan tentang agama. Jadi tidak saling tidak mengerti gitu, supaya kita dapat mengerti. Jadi berkomunikasi antara agama saya dengan agama yang lainnya. Cara yang harmonis dengan menumbuhkan sikap toleransi, saling membantu dalam kehidupan sosial, dan menghindari konflik berbasis agama. Untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat yang beragama, dibutuhkan sikap saling menghargai, komunikasi yang baik, serta keterbukaan untuk berdialog agar tidak terjadi kesalahpahaman. Itu sih yang tadi, ya jangan cari ribut, ya hidupnya damai-damai aja gitu kali ya. Iya, nggak merendahkan Iya, agama iya lainnya. benar-benar. Yang umat beragama seharusnya menjaga kerukunan dengan cara tidak memprovokasi dan tidak menyebarkan kebencian, dan tetap menjunjung nilai toleransi, menghormati ibadah agama lain, dan tidak saling paling benar sendiri jika menjadi kunci terciptanya kedamaian dalam kehidupan beragama. Ya, saling bertemu lah, berkomunikasi, berbuat baik. Tidak merendahkan agama Iya, lainnya. tidak boleh merendahkan agama apapun itu, yang lainnya. Setiap umat itu harus bersikap terbuka, tidak fanatik dan berlebihan, dan menghargai keyakinan orang lain. Setiap umat beragama seharusnya menjaga kerukunan dengan bersikap toleran atau menghormati kegiatan ibadah agama lain, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi. Mungkin Kegiatan kayak positif ya positif ya, yang semua orang bisa ikut, mungkin lebih ya bisa bertoleransi gitu lah ya. mencegah sara ya. Iya. Oke, sepertinya itu dulu ya pertanyaan dari kami. Makasih atas waktunya. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kerukunan beragama. Pemerintah harus bersikap adil terhadap semua agama, memberikan perlindungan yang sama, serta memfasilitasikan dialog antara umat dan beragama. Selain itu, pemerintah juga perlu menegakkan hukum secara tegas jika terjadi konflik agar kerukunan tetap menjaga secara berkelanjutan. Mendatangi ke rumah-rumah lah. Menjamin kebebasan beragama ya. Iya, Mencegah konflik juga ya. iya. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Oke. Pemerintah itu seharusnya berperan sebagai penengah, pembuat aturan yang adil, serta pemberi edukasi tentang toleransi kepada masyarakat. Oke Ibu. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Oke, kasih terima. Oke. Pemerintah berperan penting dengan bersikap adil dan menegakkan hukum, serta memfasilitasi dialog antar umat beragama agar kerukunan dapat terus terjaga di Indonesia.